yang mereka pokok akidah? Ya mereka. Kita paling mereka berinovasi dalam hal khilafiyah. Misal amal-amal soleh. Amal-amal soleh itu tidak ada dalil khususnya. Bil a'mali sholihah. Apa saja, tidak harus kita melakukan kebaikan ini. Dalilnya mana? Emang tidak ada dalil, cuma melakukan kebaikan loh ini. Paling mentok-mentok kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan itu adalah bernilai sedekah. Tidak harus ada batasan. Ini kebaikannya. Betapa Al-Quran aja yang dianggap lengkap nyatanya butuh penjelasan. Al-Quran itu lengkap tapi butuh penjelasan. Emang ada sholat 5 waktu dalam Al-Quran? Tidak ada. Emang ada sholat 17 rakaat dalam Al-Quran? Tidak ada. Sebagaimana penjelasan para ulama mengenai Al-Quran dan hadis tadi, umat butuh penjelasan. Maka ketika mereka dengan sombongnya menyatakan tidak perlu bermadhab, langsung Quran dan hadis. Ini orang yang ngomong langsung Quran dan hadis, tidak boleh taklid, tidak boleh ikut madhab. Lucu, kesombongan yang diiringi kebodohan. Nyatanya orang yang ngucap begini ngikut ustadznya juga. Ya kan ya? Mana mungkin mereka yang ngomong begini langsung Quran. Emang tahu? Paling menerjemahkan Al-Quran juga belum tentu sanggup, apalagi tafsirnya. Menerjemahkan hadis mungkin sanggup, tapi tahu tidak asbabul wurudnya. Kenapa Nabi ngomong seperti ini? Ketika mereka menyatakan tidak perlu taklid. Mohon maaf, kalau tadi beliau menyinggung itu golongan sebelah tadi. Nyatanya orang-orang begini, kadang mohon maaf Pak, lebih keras taklidnya daripada kita. Di luar Albani, kan lebih keras. Kalau kita mah nih Ahlussunnah, siapapun kita terima selama itu bersumber dari Nabi. Kalau mereka enggak Pak, sekali mengambil satu hadis yang lainnya salah. Dan Ahlussunnah wal Jamaah juga mengenal pembagian tauhid 3 itu. Padahal yang mereka juga mengklaim bahwa ya, dia juga Ahlussunnah gitu. Betul. Tapi cara ketauhidan dia membagi 3. Jadi memang semua firqah, semua golongan pasti ingin dianggap Ahlussunnah, pasti mengaku Ahlussunnah. Sebab bahasa Ahlussunnah atau pengakuan Ahlussunnah itu adalah golongan yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW. Maka semua orang, semua golongan berebut penamaan Ahlussunnah. Berebut penamaan Ahlussunnah. Lalu bagaimana cara membedakannya? Kalau di kita dan mayoritas dunia, untuk membedakan pengakuan satu sama lain Ahlussunnah, sebab semua orang mengaku Ahlussunnah, kecuali Syiah. Sejelek-jeleknya Syiah masih mending karena mereka pede dengan kesyiahannya gitu. Walaupun terkadang ngeselinnya Syiah juga bertakiyah gitu. Kalau mereka minoritas. Tapi setidaknya di pusatnya sana Iran mereka mengaku kesyiahannya gitu. Paling tidak itu. Jadi gampang juga untuk mendiskreditkan. Sementara di luar itu semua mengaku Ahlussunnah. Hadis tentang Ahlussunnah orang Syiah membantah, tidak mengabaikan untuk legitimasi kesyiahannya gitu. Sementara di luar Ahlussunnah menerima hadis tentang Ahlussunnah. Berdasarkan ini semua golongan mengaku sebagai Ahlussunnah. Nah, untuk membatasi pengakuan-pengakuan itu maka para ulama membuat batasan jelas sebagai definisi. Diikat oleh metodologi dalam hal akidah, diikat dalam metodologi dalam hal syariah.
Misal yang kita masyhur ketahui bahwa Ahlussunnah wal Jamaah metodologinya secara fikih adalah mengambil salah satu dari 4 madhab. Emang zaman Nabi nggak ada orang madhab sendiri di kemudian waktu, cuman untuk menjadikan ciri khas. Sebab bagaimanapun rujukan 4 madhab ini jelas kebenarannya diikuti oleh mayoritas umat muslim. Bicara mayoritas, Nabi sendiri pernah menyatakan sawadul a'zam, golongan mayoritas terbesar. Maka golongan mayoritas terbesar sebagai salah satu ciri adalah ya pengikut madhab ini. Di luar dari ini minoritas. Jangan harap maka Ahlussunnah. Ini definisi. Kemudian masalah akidah sampai kemudian yang menjadi konsepsinya Ahlussunnah wal Jamaah saat ini adalah pengikut Asy'ari atau Maturidi. Nah itu kan ilmu baru. Zaman Nabi nggak ada, emang nggak ada. Asy'ari Maturidi itu di kemudian waktu, cuman kebetulan yang sesuai konsepnya akidah, sesuai Al-Quran dan hadis ya ulama ini. Maka ulama ini yang jadi pegangan. Toh pada akhirnya kita bisa membalikan kepada mereka yang berani-beraninya membuat konsepsi tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat. Padahal kalau kita mengacu pada hadis kullu bid'atin dolalah atau bahasa min amrina laisa raddun, segala perkara yang dari kami, perkara dari kami itu pokok agama, itu tertolak. Yang kita pahami pokok agama itu apa? Akidah. Segala sesuatu yang direkayasa dari pokok kami, perkara kami, pokok perkara kami itu adalah akidah. Maka itu tertolak. Kalau kita mau bantah-bantahan lebih tegas, justru mereka lah yang tertolak karena berani-beraninya mengereka-reka dalam hal pokok agama. Pokok agama itu akidah. Siapa yang mereka-reka pokok akidah? Ya mereka. Kita paling mereka berinovasi dalam hal khilafiyah. Misal amal-amal soleh. Amal-amal soleh itu tidak ada dalil khususnya. Bil a'mali sholihah, apa saja, tidak harus kita melakukan kebaikan ini. Dalilnya mana? Emang tidak ada dalil, cuma melakukan kebaikan loh ini. Paling mentok-mentok kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan itu adalah bernilai sedekah. Tidak harus ada batasan. Ini kebaikannya betapa Al-Quran aja yang dianggap lengkap nyatanya butuh penjelasan. Al-Quran itu lengkap tapi butuh penjelasan. Emang ada sholat 5 waktu dalam Al-Quran? Tidak ada. Emang ada sholat 17 rakaat dalam Al-Quran? Tidak ada. Sebagaimana penjelasan-penjelasan para ulama mengenai Al-Quran dan hadis tadi, umat butuh penjelasan. Maka ketika mereka dengan sombongnya menyatakan tidak perlu bermadhab, langsung Quran dan hadis. Ini orang yang ngomong langsung Quran dan hadis, tidak boleh taklid, tidak boleh ikut madhab. Lucu, kesombongan yang diiringi kebodohan. Nyatanya orang yang ucap begini ngikut ustadznya juga. Ya kan ya? Mana mungkin mereka yang ngomong begini langsung Quran, emang tahu? Paling menerjemahkan Al-Quran juga belum tentu sanggup, apalagi tafsirnya. Menerjemahkan hadis mungkin sanggup, tapi tahu tidak asbabul wurudnya. Kenapa Nabi ngomong seperti ini? Ketika mereka menyatakan tidak perlu taklid. Mohon maaf, kalau tadi beliau menyinggung itu golongan sebelah tadi. Nyatanya orang-orang begini, kadang mohon maaf Pak, lebih keras taklidnya daripada kita. Di luar Albani, kan lebih keras. Kalau kita mah nih Ahlussunnah, siapapun kita terima. Selama itu bersumber dari Nabi. Kalau mereka enggak Pak. Sekali mengambil satu hadis, yang lainnya salah. Kan fatal. Kalau kita enggak, selama itu bersumber dari hadis, meskipun berbeda-beda cara pengamalannya, kita terima. Misal, ketika orang bersedekah, kita tidak akan mempermasalahkan yang begini silakan, yang begini silakan, yang begini silakan, yang begini silakan. Itu hadisnya pernah ada, walaupun sesuai konteksnya ada. Tapi apapun yang diamalkan selama berdasarkan hadis, kita mah nggak nyalain, terserah. Tapi coba ketika mereka sudah ngambil begini, selain itu salah, lah, itu yang bahaya.
ketika mereka menyatakan doa iftitah itu Allahumma ba'id baini, dan itu yang dipegang, maka selainnya salah atau bid'ah. Nggak bisa begitu. Doa iftitah itu ada 12 macam cara berdoa iftitah itu. Kita diajarkan tidak boleh menyalahkan. Mereka memakai Allahumma ba'id baini, hadisnya ada. Kita tidak boleh menyalahkan. Lebah kita Allah kabira walhamdulillah katsir, jangan disalahin, hadisnya ada. Rabbana walakal hamdu mitus samawati, ada yang bacaan begitu, hadisnya ada, biarin. Artinya kita Ahlussunnah wal Jamaah nih berpatokan apapun ya, mestinya kan jujur, apapun yang bersumber dari Al-Quran dan hadis kita terima. Adapun bagaimana seorang mengamalkan pilihan itu ya masing-masing. Yang fatal adalah ketika seorang mengambil salah satu menyalahkan yang lainnya. Berani sekali. Berarti kamu telah menyalahkan Nabi yang pernah melakukan itu dong. Berarti kan sombong banget gitu loh. Nabi pernah melakukan bacaan ini, tapi mereka ingkari sebab mengambil salah satunya. Ya nggak bisa begitu. Berarti kalian telah mengingkari apa yang pernah diperbuat Nabi dalam hal yang lain. Kok sombong banget? Jadi sudah jelas padahal bagaimana ciri Ahlussunnah wal Jamaah itu sudah jelas. Ketika ada seorang mengabaikan amaliyah yang lain padahal sama bersumber dari ada, jangan dianggap. Kita diajarkan oleh para ulama terdahulu, apapun amal seseorang selama itu berdasarkan dalilnya, kita terima meskipun tidak sama dengan kita. Ketika mereka kekeh dengan sebagaimana Albani itu, ini yang menjadi fitnah besar itu ketika Albani membuat buku panduan sholat namanya Sifat Sholat Nabi dengan dasar hadis Sallu kama ra'aitumuni usolli. Dengan bangganya dia ngomong Sallu kama ra'aitumuni usolli. Ini loh Nabi yang ngomong, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat, maka kulengkapi dalil-dalil sholat, kata Albani. Bagaimanapun praktek sholat itu tidak cukup kita membaca panduan. Mohon maaf nih ya, saya yang pesantren sekian tahun Pak, tahu sholat dari mana? Melihat orang. Prakteknya melihat orang. Mohon maaf bapak-bapak emang harus, ini yang lucu, jangan melakukan amaliyah kecuali tahu dulu dalilnya. Kalau mereka kan begitu, jangan sekali-kali melakukan amal kecuali terlebih dahulu tahu dalilnya. Bohong. Itu kesombongan yang disamarkan. Saya dulu masih galak-galaknya. Ketika kata-kata itu kita lemparkan, oh ya berarti Ustadz, ente kan sholat, berarti ente tahu dong semua dalil-dalil tentang sholat. Coba sebutkan dalil sholatnya takbiratul ihram, hadisnya mana? Dalil sholatnya baca iftitah, hadisnya mana? Dalil baca Al-Fatihah, hadisnya mana? Dalil membaca surah setelah Al-Fatihah, dalilnya mana? Terus saya tembak itu, bengong dia. Saya pernah Pak mengumpulkan hadis berkaitan dengan sholat itu 150 hadis lebih. Capek banget ngapalin hadis ini. Tapi mereka slogannya jangan sekali-kali mengamalkan suatu amalan kalau tidak tahu dalilnya. Kita balikin dalam sholat itu belum sampai tasyahud itu udah mabok dulu Pak. Nyatanya apa? Taklid mereka juga, cuman gengsi, ngaku taklid itu gengsi. Ketika mereka menyatakan jangan taklid kepada mazhab-mazhaban, cukup Quran dan hadis. Beriringan dengan itu sebenarnya mereka sedang taklid sama ustadznya. Mereka lebih yakin apa yang disampaikan Utsaimin daripada Imam Syafi'i. Mereka lebih yakin yang disampaikan Albani daripada Imam Bukhari. Standar akademisnya jelas, anjlok sebenarnya. Siapa Albani, siapa Imam Bukhari, jauh kemana-mana. Tapi mereka akan lebih yakin kalau sudah disahihkan Albani. Kan jauh standarnya Pak. Jauh kemana-mana Albani dengan Imam Bukhari itu kan jauh-jauh kemana-mana. Artinya standar akademik mereka anjlok sebenarnya. Artinya siapa yang nampak begitu taklid? Ya mereka, cuman gengsinya nggak boleh taklid. Padahal yang paling nampak taklid mereka. Buktinya apa? Ketika mereka mudah menyalahkan karena terlalu yakin dengan apa yang disampaikan ustadznya. Kalau kita tidak, kita selalu aja. Oh ada yang beda dengan kita berbaik sangka, mungkin ada dalilnya. Jadi deh.
Kita dididik oleh para ulama, jangan mudah menyalahkan, mungkin ada dalilnya. Siapa yang sekarang hafal hadis sampai ribuan itu? Ketika seseorang sudah berani menyalahkan, saya mah khawatir. Dia belum tuntas gitu. Jangan sekali-kali menyalahkan kecuali dia tahu persis. Sementara siapa yang bisa menguasai keilmuan? Gak ada, Pak. Maka kita itu, golongan itu paling slow sebenarnya. Serah itu. Ketika kita bereaksi karena mereka yang memulai, kan gitu ya. Kita tuh sebenarnya dari dulu biasa aja sama orang apa ke warnanya, bagaimana gitu ya. Karena keyakinan, kalau keyakinan sulit, Pak. Keyakinan sulit. Kecuali mereka ada kesadaran sendiri bertanya kepada kita, kita boleh. Kenapa pada akhirnya kita bereaksi? Karena mereka yang memulai. Ini bid'ah, ini haram, ini syirik. Waduh, kalau ini dibiarkan, masyarakat awam terpengaruh. Padahal ini suatu kesalahan fatal. Pada akhirnya mau tidak mau kita harus menyampaikan hak jawab. Ya misal dalilnya orang sholawatan di masjid itu, sebagaimana dulu yang pernah saya alami itu ketika tahun 4 tahun yang lalu lah, kurang lebih 2016 malah, 5 tahunan yang lalu, saya pernah diundang ke perumahan Pondok Hijau Bekasi Timur ya. Itu udah sampai urusan kepolisian. Ini dari tadi saya mau ngerokok nggak dibakar-bakar. Ada Pak? Udah. Ya ada, cuman hampir lupa begini dari tadi. Panji sama dia nih. Langsung panas ya kalau didengar begituan. Ya sama maafkan. Biasa. Kalau ada janji yang mana? Oh iya. Ya, nggak boleh. Itu bagian dari ruhama. Nggak boleh. Di kepolisian karena waktu itu hampir terjadi apa ya? Kisruh banget. Yang kita khawatirkan tadi orang awam. Orang awam kita kan ya, mohon maaf, bagian jauh dari bedugih kalau disalah-salahin kan ngamuk. Orang kita nih ya, orang awam kita nih, lagi talil, dikata-katain. Di talil mah rajin, tapi ke masjid jauh gitu ya. Tapi kalau dikata-katain mudah ngamuk orang kita mah. Itu hampir aja masih diserbu. Kalau kita telat aja datang, paling udah habis tuh masjid. Saya waktu itu ditantang dialog sama dia. Ya di antara tantangannya tadi adalah mereka mempertanyakan amaliyah sholawatan pujian di masjid sesudah atau sebelum adzan. Zaman Nabi tidak ada. Saya waktu itu menyampaikan, andai kan zaman Nabi tidak ada, apa yang salah? Karena ini adalah amal yang baik. Terlebih zaman Nabi ada, saya gitu. Terlebih zaman Nabi ada. Saya bawa hadisnya. Dalam Sahih Bukhari jilid pertama, babu syi'ri fil masjid, itu jelas babnya. Bab bersyair di masjid, bayangin Pak. Bab bersyair, kalau kita tuh nyanyi bersyair. Cuman ya berpuisi lah bahasa kita itu. Itu ada hadisnya sahih. Hasan bin Sabit itu ketika masuk Islam betapa senangnya gitu, dia terbebas dari kebodohan, mendapat hidayah. Ya kan seseorang itu akan melakukan sesuatu sesuai kebiasaannya. Seorang penyair ketika senang ya dia buat puisi, ketika sedih ya buat puisi. Hasan bin Sabit itu seorang penyair terkenal di zaman Jahiliyah. Ketika masuk Islam ya dia berpuisi, bersyair. Maka ketika di masjid tadi si Hasan bin Sabit izin kepada Nabi, wahai Rasul, izinkan aku bersyair. Rasul senang kok. Rasul tahu ini penyair yang tadinya syair-syairnya dohim karena jahiliyah. Saya ingin tahu bahasanya nih. Ini orang masuk Islam nih, masih syairnya tentang keagungan. Nabi sampai mendudukan dia di mimbar. Hasan bin Sabit bersyair. Di syairnya ada, bentuk syairnya ada di tafsir yang saya bawa, cuman di jilid terakhir. Hasan bisa juga syair. Alala tanah. Sifratana kam jada syahsukut sama itu mah huruf ikhfa. Sama ya. Semasi. Itu kan syair. Betul. Bisa bayar sana. Kain wahirsin wastiharin. Syair itu Ustaz. Betul.
Setelah Hasan bin Sabit bersair di mimbar loh Pak, itu di mimbar bersair. Nabi senang. Saking senangnya Nabi langsung berdoa, Allahumma ayyidhu bi ruhil kudus. Ya, ya Allah, hiasilah dia dengan Ruhul Kudus. Siapa Ruhul Kudus? Jibril. Bayangin Pak, nggak tanggung-tanggung Nabi ngedoain dia. Hiasilah dia dengan Jibril, Ruhul Kudus. Nabi itu senang. Di dalam syairnya tadi luar biasa Pak. Ini syair kalau kedengeran sama orang sebelah, wah ini Hasan bin Sabit disyirikan. Ini sahih hadisnya Ibnu Abbas yang menyaksikan para sahabat, Ibnu Abbas yang menjadikan saksi. Ya Nabi, namamu bersanding dengan Allah Ta'ala sebab keluhuranmu. Kalau bahasa begini kan gak enak banget kalau orang sebelah. Nabi disamain nama Allah. Padahal karena keluhurannya, toh kita juga sebodoh-bodohnya tahu bahwa Allah lebih tinggi. Tapi nama Nabi disejajarkan dengan Allah Ta'ala di dalam adzannya ketika orang menuju sholat. Maksudnya apa? Bukankah nama Nabi itu di dalam adzan namanya beriringan dengan Nabi di dalam syahadat? Betul kan? Satu-satunya nama Nabi yang namanya itu bersanding dan beriringan dengan Allah cuma Nabi Muhammad. Itu agungnya Nabi loh. Nah, Nabi yang lain gak ada. Yang model begini gak ada. Sampai kata Ibnu Abbas setelah mendengarkan Hasan bin Sabit bersair, barang siapa bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah tanpa diiringi syahadat atas kerasulan atas Muhammad sebagai Rasulullah, maka kafir. Jadi ketika ada orang gengsi nih, saya cuma bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah, tidak bersaksi bahwa Muhammad sebagai utusan Allah, langsung kafir. Karena kesempurnaan orang Islam atas keimanannya harus itu dua kalimat syahadat. Itu ada hadisnya. Berdasarkan hadis ini, ismonggolan orang bersair kok malah. Artinya kalau bersolawat lebih tinggi daripada syair kan? Pujian lebih tinggi daripada syair. Karena pujian tadi mengandung doa-doa gitu kan, selawat dan lain sebagainya. Dia Hasan bin Sabit bersair. Puisi tadi. Alala tanalul ilma illa bisitatin. Maju dari bayangi gitu. Jadi yang paling mudah bagi kita untuk orang awam, karena kalau tadi harus dijelaskan Imam Asy'ari begini, Maturidi begini, empat kan sampean ya. Yang paling mudah Pak, Ahlussunnah wal Jamaah adalah dia ketika taatnya kepada Quran dan hadis dan tidak mudah menyalahkan orang-orang yang berbeda. Kecuali kita tahu bahwa itu salah. Kalau tidak tahu ya jangan mudah menyalahkan. Ya tadi ketika Albani menyatakan sallu kama ra'aitumuni usolli, emang kita pernah lihat Nabi langsung? Kagak. Ujung-ujungnya para ulama saja memberikan gambaran orang ketika melakukan amaliyah sholat dia taunya dari guru ke guru. Ya kan? Sanad. Kita tidak tahu dari mana. Misal mohon maaf ya, saya tidak mau melakukan sholat kecuali tahu hadisnya dulu. Ya. Kapan ngapalin hadis? Sholat? Enggak, saya nggak mau sholat. Saya harus tahu dalilnya dulu. Bujug. Apa sih? Segitunya amat itu ya? Kan nggak begitu juga. Lihat aja udah contoh orang lain. Kita yakin nih orang seperti itu sholat ikut aja. Saya yakin semua orang kebanyakan praktek sholat itu ya ngikutin atas kebiasaan orang. Dan itu diyakini. Jadi bohong besar ketika mereka menyatakan jangan sekali-kali melakukan amal kecuali tahu dulu dalilnya. Bujug. Nggak sempet ngapalin hadis. Saya nggak mau sholat belum tahu dalilnya. Ketika setelah ustadznya aja ditanya, tolong dalil sholat dimulai dari ini sampai ini aja, bengong aja. Orang dia kagak hafal hadisnya. Lalu slogan tadi kemana? Buat pembodohan. Sallu kama ra'aitumuni usolli itu disampaikan kepada sahabat di satu wilayah. Di wilayah yang lain Nabi juga ngomong sallu kama ra'aitumuni usolli. Ternyata beda-beda, Pak. Ketika Nabi di suatu tempat di hadapan sahabat yang lain begini bacanya begini, di tempat yang lain Nabi makan begini bacanya begini, beda-beda. Makanya mohon maaf kalau saya ya karena mereka yang memulai ya pada akhirnya kan kita mengkritisi sebagai ahli jawab. Nggak tahu kalau di masjid ini. Kalau di masjid saya Pak, mereka mayoritas sudah nggak berani lagi begini, nggak berani mereka begini. Udah nggak berani Pak. Udah malu, paling kayak malu-malu pelan gitu. Padahal Pak,
Kalau mereka nggak nyalahin kita aja aman. Tapi karena mereka yang mulai nyalah, kan kita mah ya mohon maaf lah. Ulama-ulama NU kan dari dulu ada mereka terserah dah mau ngapain dia tinggalnya. Yang penting jangan ngajak kisruh dalam amalia. Nah ketika ada yang berani, udah pada keluar dah kitab. Jangan salah kan? Maka ditantang. Dikiranya kita diam tuh nggak mampu kali ya. Keluarin kitab-kitab. Ini loh dalilnya. Almarhum Ustadz Bukhari Maulana, beliau ahli hadis, salah satu guru Yaping. Beliau beliau itu benar-benar konsen menghadapi paham-paham yang seperti itu. Sampai beliau itu mengulik hadis berkaitan dengan tasyahud, menggerakkan jari itu. Itu beliau menemukan 22 hadis yang tidak menampakkan kalimat menggerak-gerakan. 22 hadis. Itu tasyahud doang 22 hadis. Di dalam ilmu mustalah hadis, ketika ada hadis idtirab itu seperti sahih tapi bertentangan. Banyak Pak. Sholat tarawih aja itu hadisnya idtirab semua. Ketika yang memakai 11 itu sahih. Sayyidah Aisyah emang sahih. Tapi kenapa yang dipilih malah riwayat Umar? Ya karena ini udah masyhur, semua sahabat mengamalkan dan itu dilestarikan sampai para imam. Itu yang dipegang. Nah, hadis ini kan ittirab, berseberangan dengan riwayat Sayyidah Aisyah. Nah, ketika sebuah riwayat berseberangan, maka diambil siapa pengamal terbanyak sebagai sawadul adom. Tidak mungkin kata Nabi, golonganku terbesar akan tersesat. Kalau golongan kecil tersesat wajar. Kalau yang mayoritas mustahil gitu. Maka berdasarkan itu, hadis yang lebih banyak ini kebetulan sahih juga. Ini hadis katanya sahih katanya. Mau tidak mau kalah, Pak. Kalau bicara tawuran kan kalah 1 sama 22. Kita sampaikan. Ya alhamdulillah sih kita sih tidak mengharap mereka merubah, tidak. Cuman kita menguatkan aja, jangan nyalain apa. Ini kita kalau karena situ yang ngajak gelut ya kita siapkan senjatanya, ini ada 12 hadis. Kan malu akhirnya. Kita tidak memaksa mereka untuk merubah ikut kayak kita, enggak. Cuman kita memberikan jawaban. Tapi pada akhirnya mereka malu sendiri, Pak. Sekarang tuh kalau dulu kan kayak pede banget itu. Wah, digerakin gimana caranya? Lebay kadang kan. Sekarang tuh kadang rada malu-malu gitu. Artinya ada pengakuan. Oh, salah. Cuman masih gengsi aja. Jadi para ulama kita kalau bicara tadi sebenarnya sih kalau mohon maaf Salafi Wahabi saya sebutkan. Di Arab itu enggak, sekarang ini enggak SM Anwar. Walaupun dulu sejarahnya paling ekstrim di Arab Saudi, tapi karena perkembangan zaman Arab Saudi malah sekarang ya moderat Wahabinya. Justru yang di lokal-lokal itu yang aneh-aneh. Shadaqallahul azim. Itu dibidahkan, Pak, oleh Albani. Nah, Nusa Tenggara, Malaysia, Indonesia dan sekitarnya itu Albani yang bidah. Itu membidahkan. Jadi Albani itu yang paling banyak membidahkan itu Albani. Sementara ulama Arab Saudi sendiri macam Utsaimin itu tidak membidahkan. Buktinya Imam Al-Sudais sebagai imam masjidnya itu terbiasa mengucapkan shadaqallahul azim gitu. Dibidahin sama orang lokal. Kan lucu, Pak. Sesama kelompok. Terus tasbih, Pak. Tasbih itu. Utsaimin itu tidak membidahkan. Tapi Albani membidahkan. Sehingga Albani pernah dikoreksi oleh Utsaimin, ini sama-sama ulama Wahabi. Kata Utsaimin, betapa fitnah merajalela di kalangan umat Islam oleh nampaknya orang bodoh yang mengaku ahli hadis. Nunjuk ke Albani. Itu Utsaimin lu keras banget tuh. Betapa fitnah merajalela di kalangan kaum muslim ketika ada penampakan seseorang yang mengaku ahli hadis. Maksudnya Albani. Maka tertolaklah apa yang dia sampaikan atas kebodohannya. Itu Utsaimin ngomong begitu. Jadi di Arab Saudi Utsaimin itu malah nggak dipakai. Makanya ya sebenarnya sih kalau kita pribadi bagaimana menyikapinya? Ya kita mah biasa-biasa aja. Toh itu bukan masalah prinsip. Ada yang menyatakan bidah silahkan. Menyatakan bidah silahkan. Ini bukan bagian dari akidah kok, bagian anak kita, Pak. Cuman kan mereka aja yang perkara kecil aja digede-gedein. Kalau kita mah nggak usah, ngapain, capek amat. Jadi merekanya sendiri di kalangan sendiri tuh perkara-perkara sepele itu dibesar-besarkan. Kalau kita mah udahlah. Khilafiyah ini bukan prinsip agama,
Kecuali tadi dikembalikan. Min amrina, ternyata min amrina itu kata para ulama menafsiri adalah agama, pokok agama. Barang siapa yang mengada-ngada pokok agama, Pak, itu tertolak. Pokok agama itu apa? Usuluddin. Usuluddin apa? Tauhid. Yang mereka yang tauhid siapa? Kalau kita harus berani ekstrim kayak mereka ya, ahlu bid'ah sejati mereka. Sebab pokok agama min amrina di sini adalah usuluddin. Bagian tauhid ya mereka sebenarnya yang ngotak-ngotak tauhid. Bagian yang 3 itu ya. Bagian 3, itu tauhid gitu. Tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Nah, tauhid, 3 tauhid ini, Pak, melalui 3 tauhid inilah cikal bakal mudahnya orang menuduh syirik. Melalui 3 tauhid inilah cikal bakal orang mudahnya menuduh bid'ah. Misal di dalam tauhid rububiyah, rububiyah itu kan bahasanya apa bahasanya? Pemelihara artinya, pemelihara. Orang harus yakin bahwa yang memelihara adalah Rabb. Orang harus yakin yang berhak disembah adalah Allah, tidak ada yang lain. Orang harus yakin, ujung-ujungnya nih, ketika seorang minta kepada Allah tidak boleh melakukan pelantaran apapun. Ini gara-garanya. Tauhid ini, Pak, gara-garanya. Sehingga wasilah bid'ah. Syafaat selain daripada Nabi bid'ah. Tawasulan ketika Nabi wafat, kalau Nabi masih hidup masih dibenarkan. Karena zaman Nabi ada beberapa orang minta tolong kepada Nabi, itu yang dibenarkan oleh mereka. Tapi ketika sudah meninggal sudah tidak berlaku. Itu bid'ah. Jadi melalui tauhid uluhiyah inilah lahirnya mudahnya nuduh orang lain syirik, tawasul syirik. Padahal banyak riwayat-riwayat tawasul setelah Nabi wafat aja para sahabat bertawasul. Jangan kata pada Nabi, pada paman Nabi aja orang bertawasul boleh ketika Sayyidina Umar di masanya terjadi kekeringan. Tidak masalah kita bertawasul dengan orang-orang soleh. Sholawat Maria aja disirikan. Sholat Maria disirikan. Wah, nah, ntar itu dibahasnya udah jam. Ini saya tertarik nih sholat Maria. Ini segi bahasa ini, karena mereka nggak ngerti bahasa kali. Mohon maaf ya, kemarin saya telat gara-gara jam 5:30. Ternyata kalau pakai mobil mah lama juga nyampenya. Telat masuk, sekarang harus printer mas saya.